Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqan wa hudan ya rabbal alamin. Ini adalah terjemah dari matan kitab Thalathatul Usul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Berkata sang penulis rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ketahuilah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepadamu. Ketahuilah bahwa wajib bagi kita untuk mendalami 4 perkara, yaitu yang pertama ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, dan mengenal agama Islam berdasarkan dalil-dalilnya. Yang kedua amal, yaitu menerapkan ilmu tersebut. Yang ketiga sabar, yaitu tabah dan tangguh dalam menghadapi segala rintangan dalam menuntut ilmu, mengamalkan dan berdakwah kepadanya. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya setiap manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, melakukan amal soleh, dan saling nasihat-menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dengan kesabaran. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, seandainya Allah hanya menurunkan surat ini saja sebagai hujjah untuk makhluknya, maka sungguh ini sudah cukup sebagai hujjah bagi mereka. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, bab ilmu sebelum berkata dan berbuat. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidambika. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosamu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan terlebih dahulu untuk berilmu sebelum berkata dan berbuat. Saudaraku, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepadamu. Ketahuilah bahwa wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari dan mengamalkan ketiga perkara, yaitu yang pertama bahwa Allah lah yang menciptakan kita, memberi rizki kepada kita. Allah tidak membiarkan kita begitu saja dalam kebingungan, tetapi mengutus kepada kita seorang Rasul. Maka siapa saja yang mentaati Rasul, maka dia pasti akan masuk surga, dan siapa saja yang menentangnya pasti akan masuk neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Sesungguhnya kami telah mengutus kepadamu seorang rasul yang menjadi saksi kepadamu, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, tetapi Fir'aun mendurhakai rasul itu, maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat.
Yang kedua, bahwa Allah tidak rela jika dalam ibadah yang ditujukan kepadanya dia dipersekutukan dengan sesuatu apapun, baik dengan seorang malaikat yang terdekat atau dengan seorang nabi yang diutus menjadi rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Karena itu janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Yang ketiga, bahwa siapa saja yang mentaati Rasulullah SAW serta mentauhidkan Allah, maka tidak boleh bersahabat dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, sekalipun mereka itu keluarga terdekat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون." Kamu tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun orang-orang itu adalah bapak-bapaknya, atau anak-anaknya, atau saudara-saudara, ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah Allah mantapkan keimanan di dalam hatinya, dan Allah menguatkan mereka dengan pertolongannya, dan mereka akan dimasukkan ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Saudaraku, semoga Allah membimbingmu untuk taat kepadanya. Ketahuilah bahwa Islam yang merupakan tuntunan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ibadah kepada Allah semata dengan memurnikan ibadah kepadanya. Itulah yang diperintahkan Allah kepada seluruh umat manusia, dan hanya untuk itu sebenarnya mereka diciptakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ibadah dalam ayat ini artinya adalah tauhid, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Perintah Allah yang paling agung adalah tauhid, yaitu memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata. Sedang larangan Allah yang paling besar adalah syirik, yaitu menyembah selain Allah di samping menyembahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Ibadahilah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian apabila engkau ditanya, apakah 3 pondasi utama yang wajib diketahui oleh manusia, maka jawablah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal agama Islam, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila engkau ditanya, siapakah Tuhanmu? Maka katakanlah, Tuhanku adalah Allah yang telah memelihara diriku dan memelihara semesta alam ini dengan segala nikmat yang telah dikaruniakannya. Dan dialah sembahanku, tiada bagiku sesembahan yang hak selain dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhamdulillahi rabbil alamin." Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, yang memelihara semesta alam. Semua yang ada selain Allah disebut alam, dan aku adalah salah satu bagian dari alam semesta ini. Selanjutnya, jika engkau ditanya, melalui apa engkau mengenal Tuhanmu? Maka jawablah, yakni melalui tanda-tanda kekuasaannya, melalui ciptaannya. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Sedang di antara ciptaannya 7 langit, 7 bumi, beserta makhluk yang ada di langit dan di bumi serta yang ada di antara keduanya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, lillahi yasjudu la tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna. Janganlah engkau bersujud kepada matahari, kepada bulan, tapi bersujudlah kepada Allah yang telah menciptakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshi al-laila an-nahara yatlubuhu hathitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Tuhanmu dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia beristiwa di atas arsy-Nya. Dia menutupkan malam kepada siang yang senantiasa mengikutinya dengan cepat. Dan Dia ciptakan matahari dan bulan serta bintang-bintang semuanya untuk tunduk kepada perintah-Nya. Ketahuilah, hanya hak Allah mencipta dan memerintah itu. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Dialah Tuhan inilah yang berhak untuk disembah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Rabb yang telah menjadikan untukmu bumi ini sebagai hamparan dan langit sebagai atap, serta menurunkan hujan dari langit, lalu dengan air itu Dia menghasilkan segala buah-buahan sebagai rizki untukmu. Karena itulah janganlah kamu mengangkat sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahuinya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan, hanya pencipta segala sesuatu yang ada, inilah yang berhak disembah dengan berbagai macam ibadah. Dan macam-macam ibadah yang diperintahkan Allah itu diantaranya adalah Islam, iman, ihsan, doa, khauf, takut, roja, berharap, tawakal, rohbah, penuh minat dan harap, rohbah, cemas, khusyuk, tunduk, khosyah, rasa takut, inabah, kembali kepada Allah, isti'anah, memohon pertolongan, isti'adzah, memohon perlindungan, istighatsah, memohon pertolongan di saat kesulitan, dzabhu, menyembelih, nazar, bernazar, dan macam-macam ibadah lainnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Karena itu janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Karena itu barang siapa yang menyelewengkan ibadah tersebut untuk selain Allah, maka dia adalah musyrik dan kafir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Dan siapa saja yang menyembah sesembahan yang lain di samping menyembah Allah, padahal tidak ada satupun dalilnya tentang hal itu, maka benar-benar dia akan dibalas oleh Tuhannya. Sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang kafir itu. Dalil-dalil macam ibadah, yang pertama doa.
dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, niscaya akan aku kabulkan untukmu. Sesungguhnya orang-orang yang enggan untuk beribadah kepadaku pasti akan masuk neraka dalam keadaan hina. Dan diriwayatkan dalam hadis, doa itu adalah inti ibadah. Yang kedua, dalil khauf, rasa takut, adalah firman Allah Ta'ala, innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Yang ketiga, dalil roja, yakni berharap, adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Untuk itu, siapa saja yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaknya dia mengerjakan amal soleh dan jangan mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Yang keempat, dalil tawakal, berserah diri kepada Allah, adalah firman Allah Ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah kamu bertawakal, berserah diri, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Dan juga firman-Nya, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa saja yang bertawakal kepada Allah, maka dialah yang akan mencukupinya. Yang kelima, dalil rohbah, penuh minat, rohbah, cemas dan khusyuk, tunduk, adalah firman Allah Ta'ala, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka itu senantiasa berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan serta berdoa kepada kami dengan penuh minat kepada rahmat kami dan cemas akan siksaan kami, sedang mereka itu selalu tunduk hanya kepada kami. Yang keenam, dalil khasyah, rasa takut, adalah firman Allah Ta'ala, fala takhshawhum wakhshawni. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Yang ketujuh, dalil inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah firman Allah Ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli ay ya'tiyakumul adzabu tsumma la tunsarun. Dan kembalilah kepada Rabb kalian serta berserah dirilah kepadanya dengan mentaati perintahnya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat tertolong lagi. 8. Dalil isti'anah, memohon pertolongan, adalah firman Allah Ta'ala, Maliki yaumiddin. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Dan diriwayatkan dalam hadis, apabila kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Dalil isti'adzah, memohon perlindungan, adalah firman Allah Ta'ala, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh. Dan juga firman-Nya, qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb manusia, penguasa manusia. Ke-10, dalil istighatsah, memohon pertolongan di saat kesusahan, adalah firman Allah Ta'ala, idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabb-Mu untuk dimenangkan, lalu Dia memperkenankan mengabulkan doa bagimu. Yang ke-11, dalil dzabhi, yaitu menyembelih, adalah firman Allah Ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin.
Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Tidak ada sesuatu sekutu baginya. Demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang-orang yang pertama kali berserah diri kepadanya. Dalilnya dari sunnah, Allah melaknat orang-orang yang menyembelih bukan karena Allah. Ke-12, dalil nazar adalah firman Allah Ta'ala, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar dan takut pada suatu hari yang siksaannya merata di mana-mana. Mengenal Islam ialah berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan tunduk kepadanya dengan penuh kepatuhan dan pada segala perintahnya, serta menyelamatkan diri dari perbuatan syirik dan orang-orang yang berbuat syirik. Dan agama Islam dalam pengertian tersebut mempunyai 3 tingkatan, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Masing-masing tingkatan ada rukun-rukunnya. Tingkatan pertama, Islam. Islam mempunyai 5 rukun, yakni syahadat, mengaku dengan hati dan lisan bahwa la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah, Muhammad Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan salat. Ketiga, menunaikan zakat. 4, puasa pada bulan Ramadan. Dan yang kelima, pergi haji ke Baitullah Al-Haram. Dalil syahadat adalah firman Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti, la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwa tiada sesembahan yang berhak selain Dia, dengan senantiasa menegakkan keadilan, yaitu juga menyatakan yang seperti itu para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Tidak ada sesembahan yang berhak selain Dia, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. La ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak disembah, diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahadat mengandung 2 unsur, menolak dan menetapkan. La ilaha illallah adalah menolak. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yakni menolak segala sesembahan selain Allah. Illallah, kecuali Allah, adalah menetapkan bahwa ibadah penghambaan itu hanya untuk Allah saja, satu-satunya. Tidak ada suatu apapun yang boleh dijadikan sekutu di dalam beribadah kepadanya, sebagaimana tidak ada sesuatu apapun yang boleh dijadikan sekutu di dalam kekuasaannya. Tafsir makna syahadat diperjelas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, sesungguhnya aku menyatakan lepas diri dari segala yang kamu sembah, kecuali Tuhan yang telah menciptakanku, karena sesungguhnya Dia akan memberiku petunjuk. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya, supaya mereka senantiasa kembali kepada tauhid. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Katakanlah Muhammad, hai ahli kitab, marilah kamu kepada suatu kalimat yang sama, tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, yaitu hendaklah kita hanya beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengannya, serta janganlah sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang muslim, berserah diri kepada Allah. Adapun dalil syahadat bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah adalah firman Allah Ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul
dari kalangan kamu sendiri, terasa berat olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan untukmu, amat belas kasih dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Syahadat Muhammad Rasulullah berarti mentaati apa yang diperintahkan, membenarkan apa yang diberitakan, yang dikabarkan, menjauhi apa yang dilarang dan dicegahnya, dan beribadah kepada Allah dengan apa yang disyariatkannya. Dalil salat, zakat, dan tafsir kalimat tauhid adalah firman Allah Ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Padahal mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, lagi bersikap lurus, dan supaya mereka mendirikan salat serta mengeluarkan zakat. Demikian itulah tuntunan agama yang lurus. Dalil puasa adalah firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk melakukan puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalil haji adalah firman Allah Ta'ala, Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan hanya untuk Allah lah wajib bagi manusia melakukan haji, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Dan siapa saja yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan semesta alam. Tingkatan yang kedua adalah iman. Iman itu lebih dari 70 cabang. Cabang yang paling tinggi ialah syahadat la ilaha illallah, bersaksi meyakini bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah. Sedangkan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan. Dan sifat malu adalah salah satu cabang dari cabang keimanan. Rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, lalu kepada para malaikatnya, lalu 3 iman kepada kitab-kitabnya, yang keempat beriman kepada para rasul, yang kelima iman kepada hari akhirat, dan yang keenam iman kepada takdir baik maupun yang buruk. Dalil rukun iman ini adalah ada dalam firman Allah Ta'ala, Laisal birra an tuwallu wujuhakum Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Artinya, bukanlah kebaikan itu sekedar menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebaikan yang sebenarnya adalah beriman kepada Allah, hari akhirat, para malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan sesuai dengan takdirnya. Tingkatan yang ketiga yaitu ihsan. Rukunnya 1, yaitu beribadah kepada Allah dalam keadaan seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya dia bisa melihatmu. Dalilnya firman Allah Ta'ala, Innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul 'alim. Bertawakkallah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, yang melihatmu ketika kamu berdiri untuk sholat dan melihat perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Sesungguhnya dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ. Dalam keadaan apapun kamu berada dan ayat apapun dari Al-Quran yang kamu baca, serta pekerjaan apapun yang kamu kerjakan, tidak lain kami adalah menjadi saksi bagimu di waktu kamu melakukannya. Adapun dalilnya dari sunnah
adalah hadis Jibril yang masyhur yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, berkata, ketika kami sedang duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncullah ke arah kami seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, tidak terlihat pada badannya tanda-tanda perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Lalu orang itu duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, serta meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya dan berkata, "Wahai Muhammad, beritahukanlah aku tentang Islam." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu engkau bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak selain Allah, serta Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, melakukan puasa pada bulan Ramadan, dan melaksanakan haji ke Baitullah jika mampu mengadakan perjalanan. Lelaki itu pun berkata, "Benarlah engkau." Umar berkata, "Kami merasa heran kepadanya, dia yang bertanya tetapi dia juga yang membenarkan." Lalu dia berkata, "Beritahukanlah aku tentang iman." Nabi SAW menjawab, yaitu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhirat, serta beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Orang itu pun berkata lagi, "Engkau benar." Kemudian dia berkata, "Beritahukan aku tentang ihsan." Maka beliau SAW menjawab, yaitu beribadahlah kepada Allah dalam keadaan seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Dia berkata lagi, "Beritahukanlah aku tentang waktu hari kiamat." Beliau menjawab, orang yang ditanya tidak lebih tahu tentang orang yang menanyakannya. Maka orang itu pun berkata, "Beritahukanlah aku tanda-tanda hari kiamat itu." Nabi SAW menjawab, yaitu apabila budak wanita melahirkan tuannya, dan apabila kamu melihat orang-orang tak beralas kaki, tidak berpakaian sempurna, melarat, dan penggembala domba saling membangga-banggakan diri dalam membangun bangunan yang tinggi. Kata Umar, lalu pergilah laki-laki itu sementara kami berdiam diri saja dalam waktu yang lama, sehingga Nabi SAW bertanya, "Hai Umar, tahukah kamu siapa orang yang bertanya itu?" Umar pun menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau pun bersabda, "Dia adalah Jibril, telah datang kepada kalian untuk mengajarkan urusan agama kalian." Selanjutnya mengenal Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim adalah dari suku Quraisy. Suku Quraisy dari bangsa Arab. Bangsa Arab adalah keturunan Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihi wassalam. Semoga Allah melimpahkan kepadanya dan kepada Nabi kita sebaik-baik salawat dan salam. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 63 tahun, 40 tahun sebelum beliau menjadi Nabi, dan 23 tahun sebagai Nabi dan Rasul. Beliau diangkat sebagai Nabi dengan ayat Iqra, bacalah, dan diangkat sebagai Rasul dengan surat Al-Muddathir. Tempat asal beliau adalah Makkah. Beliau dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan peringatan, menjauhi kesyirikan, dan mengajak kepada tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal muddaththir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir." Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah, sampaikanlah peringatan, agungkanlah Rabbmu, sucikanlah pakaianmu, tinggalkanlah berhala-berhala, dan janganlah kamu memberi sedang kamu menginginkan balasan yang lebih banyak, serta bersabarlah untuk memenuhi perintah Tuhanmu. Pengertian sampaikan peringatan adalah menyampaikan peringatan untuk menjauhi kesyirikan dan mengajak kepada tauhid.
Agungkanlah Tuhanmu, artinya agungkanlah Dia dengan berserah diri dan beribadah kepada Allah semata. Tinggalkanlah berhala itu, artinya jauhkan serta bebaskan dirimu darinya dan orang-orang yang memujanya. Beliau pun melaksanakan perintah ini dengan tekun dan gigih selama 10 tahun, mengajak kepada tauhid. Setelah 10 tahun, beliau diangkat naik ke atas langit dan disyariatkan kepada beliau sholat 5 waktu. Beliau melakukan sholat di Makkah selama 3 tahun. Kemudian sesudah itu beliau diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Hijrah pengertiannya adalah pindah dari lingkungan kesyirikan ke lingkungan Islami. Hijrah ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan umat Islam dan kewajiban tersebut hukumnya tetap berlaku sampai hari kiamat. Dalil kewajiban hijrah yaitu firman Allah Ta'ala, Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illa almustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika asallahu ay ya'fu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan zalim terhadap diri mereka sendiri. Mereka ditanya oleh malaikat, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Makkah. Maka malaikat menjawab, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah kemana saja di bumi ini? Maka mereka itu tempat tinggalnya neraka jahanam, dan jahanam itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Akan tetapi orang-orang yang tertindas di antara mereka seperti kaum lelaki dan wanita serta anak-anak yang mereka dalam keadaan tidak mampu menyelamatkan diri dan tidak mengetahui jalan hijrah, maka mudah-mudahan Allah memaafkan mereka, dan Allah adalah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun." Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas, maka hanya kepadakulah saja kamu beribadah. Al-Baghawi rahimahullahu taala berkata, ayat ini sebab turunnya adalah ditujukan kepada orang-orang muslim yang masih berada di Makkah yang mereka belum juga berhijrah. Karena itu Allah menyeru mereka dengan sebutan orang-orang yang beriman. Adapun dari sunnah yang menunjukkan kewajiban hijrah yaitu sabda Rasulullah SAW, hijrah tetap akan ada berlangsung selama pintu taubat belum ditutup. Sedangkan pintu taubat tidak akan ditutup sebelum matahari terbit dari barat. Setelah Nabi Muhammad SAW menetap di Madinah, disyariatkan kepada beliau zakat, puasa, haji, azan, jihad, amar ma'ruf, nahi mungkar, serta syariat-syariat lainnya. Beliau pun melaksanakan perintah untuk menyampaikan hal ini dengan tekun dan gigih selama 10 tahun. Sesudah itu wafatlah beliau sedang agamanya telah dalam keadaan lestari. Inilah agama yang beliau bawa. Tidak ada suatu kebaikan yang tidak beliau tunjukkan kepada umatnya, dan tidak ada suatu keburukan yang tidak beliau peringatkan supaya dijauhi. Kebaikan yang beliau tunjukkan adalah tauhid serta segala yang dicintai dan diridhai Allah. Sedang keburukan yang beliau peringatkan supaya dijauhi adalah kesyirikan serta segala yang dibenci dan dimurkai oleh Allah. Nabi Muhammad SAW dikirim oleh Allah kepada seluruh umat manusia dan diwajibkan kepada seluruh jin dan manusia untuk mentaatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a." Katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku diutus Allah kepada kamu semuanya. Dan melalui beliau Allah menyempurnakan agamanya untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan aku lengkapkan kepadamu nikmatku serta aku ridhai Islam menjadi agamamu. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa Nabi SAW juga wafat adalah firman Allah Ta'ala, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun." Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka pun akan mati.
Kemudian sesungguhnya kamu nanti pada hari kiamat akan saling berbantah-bantahan di hadapan Tuhanmu. Manusia sesudah mati akan dibangkitkan kembali. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kamu berasal dari tanah. Kami jadikan dan kepadanya kami kembalikan, serta darinya kamu akan kami bangkitkan sekali lagi, yaitu dari tanah. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu ambatakum minal ardi nabatan thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Dan Allah telah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya, kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalamnya lagi, dan pada hari kiamat Dia akan mengeluarkan kamu dengan sebenar-benarnya. Setelah manusia dibangkitkan, mereka akan dihisap dan diberi balasan sesuai dengan perbuatan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi dan supaya Dia memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk sesuai dengan perbuatan mereka, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik lagi, yaitu surga. Barang siapa yang tidak mengimani kebangkitan ini, maka dia adalah kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, za'ama alladhina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Dan orang-orang kafir mengatakan bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, tidak demikian. Demi Rabbku, kamu pasti akan dibangkitkan, dan niscaya akan diberitakan kepadamu apapun yang telah kamu kerjakan. Yang demikian itu adalah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengutus semua rasul sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, rusulan mubashshirina wa mundhirina li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Kami telah mengutus rasul-rasul menjadi penyebar kabar gembira dan pemberi peringatan, supaya tidak ada lagi satu alasan bagi manusia membantah Allah setelah diutusnya para rasul. Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta beliaulah penutup para nabi. Dalil yang menunjukkan bahwa rasul pertama adalah Nabi Nuh, firman Allah Ta'ala, inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di. Sesungguhnya kami wahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah wahyukan kepada Nuh dan para nabi sesudahnya. Dan Allah telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul manusia, mulai dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan memerintahkan kepada mereka untuk beribadah kepada Allah serta melarang mereka beribadah kepada tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullah wajtanibut tauhid. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul untuk beribadah kepada Allah saja dan menjauhi tauhid, sesembahan selain Allah. Dengan demikian Allah telah mewajibkan kepada seluruh hambanya supaya bersikap kafir kepada tauhid dan hanya beriman kepada Allah satu-satunya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan pengertian tauhid dengan mengatakan, tauhid adalah segala sesuatu yang diperlakukan manusia secara melampaui batas yang ditentukan oleh Allah, seperti disembah, diikuti, ataupun dipatuhi. Tauhid itu ada banyak. Tokoh-tokohnya ada 5. Yang pertama iblis yang telah dilaknat oleh Allah. Kedua, orang-orang yang disembah sedangkan dia rela. Ketiga, orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Ketiga, orang yang mengaku tahu sesuatu yang gaib. Keempat, orang yang memutuskan sesuatu tanpa berdasarkan hukum yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama ini. Sungguh telah jelas kebenaran dari kesesatan. Untuk itu barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka dia benar-benar berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat yang tidak akan terputus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
ingkar kepada semua taghut dan iman kepada Allah saja, sebagaimana dinyatakan dalam ayat tadi, adalah hakikat syahadat la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah. Dan diriwayatkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, inti agama ini adalah Islam, tiangnya adalah salat, ujungnya adalah jihad fi sabilillah. Wallahu a'lam, hanya Allah lah yang maha tahu. Semoga salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarga dan pada para sahabatnya. Inilah yang bisa disampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.